Ayu, yang tidak tahan melihat momen ini, berkata, "Ayah, Mama, masalah hari ini adalah dendam pribadi antara Tama dan Yoshua. Dan Yoshua yang memprovokasi dia sejak awal, jadi jangan menculiknya secara moral di sini." Ayu selalu jelas tentang benar dan salah. Benar-benar, salah. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menanggung semua konsekuensinya. Anda ingin bersujud dan memohon pengampunan setelah kalah. Mengapa orang lain harus memaafkan Anda jika Anda bersujud? Ketika Ayu berkata demikian, ekspresi wajah Lina semakin bingung. Dia menghela nafas ringan, berkata, "Ayu, Yoshua tentu memiliki kesalahan, tetapi dia telah membayar harga untuk kesalahannya." Ayu mengangguk dan berkata dengan serius, "Memang benar harganya sudah dibayar. Tetapi apakah harga yang dibayarkan cukup atau tidak itu bukan urusan ibu dan ayah. Itu menjadi urusan pada Tama." Yoshua juga tersedak putus asa pada saat ini. "Paman, Bibi, kalian berdua jangan memohon padaku. Semua yang aku miliki hari ini adalah perbuatanku sendiri. Tidak bisa menyalahkan siapapun." Tama, yang tidak mengatakan apa-apa, melihat bahwa Yoshua benar-benar putus asa, dan kemudian tiba-tiba berbicara dengan lemah, "Yoshua, apakah akan membunuhmu dan anak buahmu? Atau apakah akan meremukkan orang tuamu? Semuanya ada dalam pikiranku. Aku bisa menolakmu dengan ironis dan kejam, atau aku bisa melepaskanmu dengan jaring. Tapi kenapa aku harus melakukan itu?" Yoshua masih berlutut di tanah. Kepalanya sudah pecah dan berdarah, dan pakaian kasar berkabung di tubuhnya basah oleh darah yang tak tertahankan, tetapi dia masih menahan rasa sakit dan berseru, "Jika Tuan Renza dapat memberi saya dan orang tua saya posisi yang lebih tinggi, saya, Yoshua, bersumpah demi surga dan untuk roh orang tua saya di surga, saya akan mengikuti Tuan Renza dalam hidup saya dan bekerja untuknya sebagai sapi dan kuda. Aku akan mengikuti Tuan Renza seumur hidupku. Bahkan jika Tuan Renza meminta saya untuk melompat dari Gunung DR, saya tidak akan mengeluh." Mereka yang ketakutan sampai kehabisan akal, melihat Yoshua dalam keadaan yang begitu menyedihkan, semuanya patah hati. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud kepada Tama, mengangkat kepalanya, penuh air mata, dan berteriak, "Saya mohon Tuan Renza berbaik hati kepada orang tua Mahaguru. Saya ingin menjadi sapi dan kuda untuk Tuan Renza dalam hidup ini, untuk membalas kebaikan besar Tuan Renza." Segera setelah itu, orang lain berlutut dan bersujud, lalu berteriak, "Saya juga bersedia. Aku juga bersedia." Bahkan ada seorang pejuang wanita front yang juga berlutut dan bersujud dan tersedak, "Saya juga bersedia." Dengan beberapa orang ini pada awalnya, hampir semua prajurit lainnya berlutut, dan suara kowoto yang jelas dan kuat bergema di seluruh Gunung DR. Anggota front kataklismik ini, meskipun mereka semua sangat takut dengan kekuatan Tama, tetapi pada saat ini, mereka tidak tahan melihat penampilan Yoshua yang menyedihkan dan putus asa. Lagi pula, hampir semua dari mereka telah menerima bantuan darinya, dan tidak bisa duduk dan tidak melakukan apapun dengan tenang. Terlebih lagi, jika Tama tidak melepaskannya, Yoshua tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian, tetapi juga akan sulit bagi anak buahnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, satu demi satu, mereka semua berlutut di tanah, berharap bisa berbuat lebih banyak untuk Yoshua, dan berkumpul untuk memohon pengampunan Tama. Melihat begitu banyak ahli dari front kataklismik semua berlutut di tanah di depan Tama dan bersujud kepadanya, hati Maherenza sangat bersemangat. Dari adegan ini, dia melihat harapan kebangkitan keluarga Renza, dan kebangkitan ini, katakanlah tidak hanya di tingkat domestik, ini bisa menjadikan keluarga Renza nomor satu di seluruh dunia. Di sisi yang berlawanan darinya, Chen Sucipto, yang berdiri sendirian di tempat itu, sangat panik. Semua orang dari front kataklismik semua telah berlutut, dan sekarang, di sisi kam ini,
dia adalah satu-satunya yang masih berdiri. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berdiri di sini atau bergegas dan berlutut bersama orang-orang dari front bencana. Jelas tidak pantas bagi seseorang untuk berdiri sendiri. Namun, memintanya untuk berlutut untuk Tama, ini tampaknya lebih tidak pantas. Lagi pula, dia adalah kepala keluarga dari keluarga Sucipto, dan awalnya sudah memalukan untuk memakai berkabung untuk orang tua Yoshua. Sekarang jika dia berlutut untuk Tama lagi, bukankah itu akan lebih memalukan? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang anggota front bencana alam di sampingnya langsung menyeretnya ke tanah. Chen Sucipto jatuh lebih dulu dan baru saja akan bangun ketika dia ditampar wajahnya oleh pria itu, mengutuk dengan suara rendah, "Dasar sialan tua. Kami semua berlutut untuk memohon penguasa front. Mengapa Anda tidak berlutut? Cepat dan berlututlah untukku." Dengan tamparan ini, wajah Chen Sucipto langsung membengkak, dan rasa sakitnya luar biasa. Meskipun dia 10.000 kali marah di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan apapun. Lagi pula, dalam situasi ini, dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun, dan dia hanya bisa menerimanya ketika orang lain memukulnya. Pada saat ini, semua prajurit front kataklismik menatap Tama dengan mata berkaca-kaca, mereka semua menunggu tanggapan terakhirnya. Tama melihat penampilan Yoshua yang menyedihkan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Begitu banyak orang memohon padamu, aku dapat melihat bahwa mereka semua dengan tulus mendukungmu, tapi Anda membawa mereka ke Gunung DR untuk mengirim mereka ke kematian mereka karena kepentingan egois Anda sendiri. Bukankah Anda, yang disebut Panglima tertinggi, merasa malu di dalam hati Anda?" Yoshua tersedak kesakitan dan berkata, "Malu. Saya sekarang sangat malu, tidak hanya di depan saudara-saudara front bencana, malu di depan orang tua saya, tetapi juga Anda, Tuan Renza, dan orang tua Anda." Berkata, dia melihat ke Zain dan juga Lina, tersedak, "Paman, Bibi, aku membiarkan kalian berdua memohon padaku, aku juga merasa sangat malu." Zain menghela nafas panjang dan tidak berbicara. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi Yoshua. Yoshua segera menatap Tama, berkata dengan serius, "Tuan Renza, jika Anda membenci saya, juga tidak perlu saya membuang waktu Anda, maka saya bisa mati untuk bertobat dari dosa. Jika aku mati di sini hari ini, bisa membuatmu puas, bisa membuatmu tenang, maka aku rela mati segera, tidak hidup bahkan sedetik pun. Dan saya rela mati di hutan belantara, biarkan serangga dan binatang menggerogoti. Saya hanya meminta Anda, Tuan Renza, untuk memberi saya tangan yang baik. Biarkan orang tua saya kembali ke tanah dengan damai." Tama sedikit mengernyit, lalu menatap Lukas dan bertanya, "Tuan Lukas, apakah kamu membawa pisau ketika kamu pergi hari ini?" Lukas berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Renza, dengan satu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau pendek dan tajam dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Tama. Tama mengambil pedang pendek itu, lalu melemparkannya ke depan Yoshua, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu adalah anak yang berbakti, demi itu, aku berjanji padamu. Setelah kematianmu, aku tidak akan menguburmu atau jenazah orang tuamu atau mengekspos mereka ke hutan belantara. Sebaliknya, saya akan membalas keluhan Anda dengan kebajikan dan mengubur Anda dan orang tua Anda bersama-sama, sehingga Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan damai." Mendengar kata-kata ini, senyum santai akhirnya muncul di wajah Yoshua. Sementara dia menatap Tama, ekspresinya juga menunjukkan rasa terima kasih yang penuh. Setelah itu, dia sekali lagi membungkuk dan memberinya kowotou yang berat. Kali ini, dia membungkuk untuk waktu yang lama sebelum mendorong bagian atas tubuhnya dan berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, "Terima kasih Tuan Renza atas kebaikan Anda yang luar biasa dan membalas keluhan Anda dengan kebajikan. Kebaikan Tuan Renza ini, saya, Yoshua,
tidak dapat membalasnya dalam kehidupan ini. Saya ingin menjadi seekor sapi dan kuda di kehidupan saya selanjutnya untuk membalas kebaikan Tuan Renza. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.